Nah, Ya, kalau orang Papua ini Mas, orang Papua kan selama zaman Orde Baru merasa ditindas, bahkan dalam bahasa lain adalah kami itu dijajah oleh Indonesia, gitu kan, di zaman Orde Baru, gitu kan. Bahkan sampai sekarang merasa kelompok di Papua adalah kami dijajah Indonesia, makanya kami wajar untuk meminta kemerdekaan dari Indonesia. Nah, kalau dari kacamata Gus Dur adalah bahwa justru bukan soal kemerdekaan atau tidak, justru yang kemudian harus dilihat adalah soal keadilan dan ketidakadilan yang terjadi di Papua. Kan itu Mas ya? ya, Ya kan? Nah, ya, itu dulu kita bicarakan bahwa yang terjadi di Papua adanya ketidakadilan gitu kan, adanya ketidakmanusiaan di sana. Itu selesaikan. Soal merdeka urusan belakangan, kan gitu. Syukur-syukuran tidak merdeka dan Gus Dur saya lupa Mas, mungkin Mas ID ingat. Ada yang mengatakan bahwa Gus Dur pernah mengatakan begini, kalau saya sebagai seorang Demokrat, Demokrat bukan Partai Demokrat ya, melihat situasi Papua, maka saya sepakat Papua merdeka. Ini tolong dikoreksi kalau keliru Mas. Tapi kalau saya sebagai seorang presiden, saya tidak bisa melepaskan Papua dari NKRI. Itu benar nggak Mas statement itu Gus Dur pernah bicara? nah, statement persis itu saya tidak mendengar dan tidak menemukan. Tetapi kalau keinginan Gus Dur memang Papua atau Aceh dan semuanya harus setara gitu. Jadi maka Gus Dur dikasihkan hak dulu karena bagi Gus Dur adanya gerakan tuntutan merdeka ini sebenarnya bukan kesalahan mereka, bukan karena dia punya identitas sendiri, tapi perlakuan dari pemerintah pusat, pemerintah yang tidak adil kepada mereka. Jadi harus dikasih basis keadilan dulu. Ya, ya. Misalnya hak tuntutan mereka untuk menyebut diri sebagai Papua. Apa susahnya gitu? Betul. Misalnya untuk mengerek bendera. Apa bendera itu apa? Bagi Gus Dur klub sepak bola juga punya bendera. Kenapa tidak dianggap sebagai bendera kultural yang seperti bendera sepak bola gitu? Dan tiap Misalnya provinsi juga punya bendera, Mas. Nah, iya, Tiap makanya provinsi juga itu. punya bendera. Iya. Justru dengan begitu sebenarnya terjadi dekonstruksi. Jadi klaim mereka bahwa bendera ini adalah bendera katakanlah bangsa Papua sebenarnya batal karena itu kultural aja, tidak ada politiknya gitu misalnya. Tapi yang lebih penting dari itu sebenarnya adalah bahwa setelah pengakuan martabat ya, setelah mengangkat martabat manusia Papua kemudian diakui sebagai warga negara dan pemerintah dan harus memberi perlindungan adalah selama 1 tahun ya bisa dikatakan sampai tahun 2000 itu Gus Dur benar-benar mengendalikan tentara dan polisi, tidak boleh ada kekerasan dan diberikannya hak mereka jaminan untuk hak berbicara, hak berkumpul dan hak mengumpulkan pendapat. Jadi memang selama tahun 2000 itu ada kebebasan yang luar biasa ya sampai akhir 2000 dan tidak ada kekerasan, sangat minim sekali kekerasan, tidak ada penangkapan, mereka boleh diskusi apa asal tidak mendeklarasikan kemerdekaan. Sampai mereka hampir setiap hari ada demonstrasi, ada ini. Ada dua forum besar bagi mereka ya, forum Mubes dan forum Kongres ya itu. Jadi di dalam dua forum itu mereka bebas berbicara. Tetapi yang mengesankan dari proses kebebasan dan perlindungan itu adalah bahwa mereka pada akhirnya sampai pada tuntutan otonomi khusus dan meninggalkan tuntutan merdeka. Jadi undang-undang otonomi khusus tahun nomor 21 tahun 2001 itu bukan dipaksakan oleh pemerintah, tetapi itu atas kesadaran mereka. Mereka bikin draft undang-undang, kemudian didiskusikan dengan Gus Dur,
sebagian para peneliti Papua itu salah paham karena memang draft ini dibikin benar oleh mereka, diambilkan dari hasil pembicaraan Mubes dan Kongres itu sehingga menjadi draft. Gus Dur tidak mau campur tangan. Ya. Maka ada sebagian peneliti yang mengatakan bahwa Gus Dur itu tidak tahu apa-apa tentang RU ini seolah-olah. Padahal saya ngecek ke namanya Profesor Muridan ya, itu adalah peneliti LIPI yang waktu almarhum ya, waktu kepresidenan Gus Dur itu dia menjadi fasilitator baik Aceh maupun Papua dalam dialog. Muridan cerita sama saya, pada suatu ketika Muridan lapor sama Gus Dur, Gus, ini pemerintah pusat harus campur tangan dalam pembahasan RU ini karena mereka terjadi pertentangan yang keras antara yang pro-M, merdeka, dan pro-O, otonomi. Gitu. Jadi kalau dibiarkan itu bisa terjadi bentrok, katakanlah begitu. Gus Dur bilang sama Mas Muridan, itu bilang tidak, itu biar mereka susun sendiri sampai selesai. Nanti kalau sudah selesai, bawa ke sini, nanti kita perjuangkan bersama-sama di DPR. Gitu. Jadi bukan Gus Dur tidak tahu apa-apa, bukan Gus Dur tidak punya konsep, tapi memang kebijakan Gus Dur itu membiarkan masyarakat sipil sendiri yang menyusun, nanti mengusulkan ke pemerintah, pemerintah membawa ke DPR. Jadi peneliti yang mengatakan bahwa Gus Dur tidak tahu apa-apa tentang RU itu sebenarnya itu salah paham gitu. Ya. Saya pernah nggak tahu apa-apa berarti, Mas. Saya pernah debat apa hubungannya Gus Dur dengan undang-undang itu katanya, karena Gus Dur nggak tahu apa-apa. Tapi dia kan tidak tahu saksi-saksi. Saya mewawancarai 8 orang yang dekat Gus Dur ya, Pak Mahfud, MT, Marsileon Simanjuntak dan lain-lain ya, termasuk tadi dari LIPI tadi mengkonfirmasi tentang ini. Jadi saya bukan hanya meneliti di Papua dan di Aceh, tapi saya mengkonfirmasikan dengan tim lingkaran pertama Gus Dur ya, circle-nya Gus Dur untuk melihat ini. Bagaimana sih sebenarnya perspektif Gus Dur dan kebijakan Gus Dur gitu. Ya. Gila ya Gus Dur. Artinya Gus Dur itu terkait dengan otonomi khusus Papua itu berangkat dari orang-orang Papua sendiri gitu. Silakan Anda bicara, Anda rencanakan masa depan Papua. Kalau sudah selesai, yuk kita berjuang bareng-bareng di tingkatan pusat. Dalam hal ini Gus Dur sebagai pemerintah dan undang-undang ini akan digodok bersama DPR. Ayo kita dorong ke DPR dan sebagainya. Sehingga ini menjadi payung hukum bagaimana membangun rakyat Papua lebih berkeadilan dan berkemanusiaan. Nah, ini hal yang menarik, saya kira banyak situasi yang berbeda gitu. Daerah itu tidak menggodok masa depannya, hanya pusat yang merasa lebih tahu, kalian udah ikut kita aja gitu kan. Nah, situasi Papua bahkan sering pakai pemaksaan kan, pakai pemaksaan. Saya pemaksaan gitu. Nah, saya juga dapat cerita ini Mas terkait Papua itu dan Gus Dur. Ini di sebuah forum Pak Taha Al-Hamid, dulu kan Sekjen Majelis Rakyat Papua tuh. Itu cerita ketika, karena beliau juga salah satu orang yang ketemu Gus Dur. Ketika Gus Dur ketemu sama tokoh-tokoh Papua, Gus Dur ya yang tadi disampaikan sama Mas Suaidi, ya silakan ayo minta apa aja, yuk kita bicara di meja ini kan gitu. Nah, teman-teman Papua itu minta satu, kembalikan nama Papua sama Gus Dur, ya boleh gitu. Minta boleh mengibarkan bendera bintang kejora, ya boleh gitu kan. Kemudian minta dicabut lagu Tanah Papua. Kemudian diperbolehkan untuk bikin kongres
rakyat Papua, boleh semua. Jadi semua yang diminta itu memang dibolehkan sama Gus Dur. Yang tadi Mas Edi meng-highlight bahwa kenapa Gus Dur memberi, karena itu yang memang harus dilakukan. Berilah dulu tanpa harus memaksakan kita gitu loh. Tanpa juga kita harus meminta mereka untuk tetap ikut. Ya udah diajak gitu. Beri bahwa selama ini mereka juga merasakan ketidakadilan dan sebagainya. Nah, ini bagian dari strategi bagaimana keadilan ini bisa diciptakan. Nah, tapi Gus Dur saat itu juga kemudian minta gitu. Saya minta kalau sudah semua saya perbolehkan dikasih, saya minta ada 3 hal katanya kepada orang-orang Papua. 1 adalah dialog, kedua adalah dialog, ketiga adalah dialog. Nah, 3 hal itu jawabannya sama Gus Dur, dialog, dan dialog. Dan dari cerita Mas Suaidi, artinya kan Gus Dur itu benar-benar mendorong masyarakat Papua dan orang-orang Papua, ayo selesaikan konflik ini dengan cara dialog, jangan dengan cara kekerasan. Kan itu ya Mas Suaidi ya. Nah, itu Mas Suaidi pernah dengar cerita itu nggak, Mas? Jadi tidak persis seperti itu yang saya dengar. Ya. Jadi memang waktu itu pernah setelah Mubes itu ada salah paham ya. Mungkin Gus Dur dengar dari intelijen. Jadi di Mubes itu memang pertama mereka mengundang exile. Jadi orang-orang yang selama ini nggak boleh pulang oleh pemerintah Orde Baru di Australia, di Eropa, di Amerika itu diundang memang. Itu 1. Dan ikut di dalamnya. Yang kedua, ada proposal dari kelompok masyarakat Papua sendiri tertentu yang mengajukan agar dibahas pembentukan pemerintah sementara. Jadi menuju ke kemerdekaan gitu. Tetapi proposal ini ditolak oleh panitia. Jadi tidak dibahas di dalam Mubes itu. Jadi ditolak sendiri oleh mereka. Nah, sendiri, ketika panitia ini datang ke istana melaporkan hasil dari Mubes itu, Gus Dur nanti dulu, jangan laporan dulu, kira-kira gitu ya. Saya ingin punya 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah benar ada orang luar negeri yang ikut campur di dalam forum Mubes itu, kata Gus Dur. Itu Gus Dur agak serius itu, agak ada nada curiga lah gitu. Ketus ya. Nah, dijawab oleh panitia itu termasuk tokoh-tokoh Papua kan, Thais dan lain-lain. Benar Gus, ada orang luar, tapi itu adalah orang Papua yang ada di luar negeri. Jadi kami beritahu. Gus Dur lalu bilang, oh kalau gitu nggak apa-apa, orang Papua dimanapun, di leng semut pun gitu bilangnya. Itu harus ikut memikirkan masa depan Papua. Gitu. Jadi clear kan? Yang kedua, apakah benar ada rencana mendirikan negara sendiri gitu? Nah, dijawab juga memang ada proposal itu, tetapi ditolak oleh forum, oleh panitia, sehingga tidak dibahas. Clear lagi yang kedua. Nah, setelah selesai, Gus Dur bilang, mau selesai, mereka bilang akan rencana kongres itu. Lalu Gus Dur bilang, saya akan menyumbang 1 miliar. Uang 1 miliar mungkin sekarang itu mungkin 100 miliar kali ya harga bandingannya lah. Ya, gitu. Mungkin ya. Bisa jadi. Minimal 10 miliar lah kira-kira. 10 miliar lah ya. Sangat-sangat besar itu, uang segitu itu waktu itu tahun 99. Tahun 2000 ya. Nah, mereka justru kaget, loh, kok malah kami disumbang? Jadi itu bukan mereka. Dan pada saat Gus Dur mau nyumbang itu bilang, ini bukan uang kami. Ini uang Anda, uang orang Papua. Nanti kalau kami punya uang, nanti kami tambahin. Itu kata Gus Dur. Jadi sebenarnya gini, kalau di buku saya itu ada ya, saya menganalisa posisi Gus Dur itu dengan Bourdieu ya, seorang sosiolog Prancis. Jadi Gus Dur di dalam peta politik
dengan Papua, sebenarnya Gus Dur adalah membela rakyat Papua, membela separatis dalam tanda petik ya. Ya, yang bertentangan dengan ide DPR, ide kabinet itu memikirkan pembangunan apa kira-kira. Gus Dur mengatasi persoalan mencari jalan keluar ini. Jadi dalam hubungan antara orang Papua dan pemerintah negara ini, Gus Dur bukan berada di pihak pemerintah, tapi berada di pihak rakyat gitu. Papua berdialog dengan pemerintah gitu. Maka ketika akhir tahun 2000 ya atau awal 2001, ketika Dewan Papua ya, apa? Majelis Rakyat Papua. Bukan bukan NP, apa namanya? Dewan Papua yang bentukan dari itu. Itu ditangkap oleh polisi. Itu Gus Dur bilang di radio, saya ingat sekali. Gus Dur bilang begini, saya tidak setuju dengan pemerintah menangkap tokoh Papua gitu. Padahal dia sendiri presiden. Jadi beliau itu ini berpihak kepada rakyat Papua. Gitu. Itu Gus Dur lupa kalau Gus Dur jadi presiden itu gimana, Mas? Sepertinya iya, karena dia berpihak kepada. Makanya kalau dari perspektif Burju itu dia berada di lingkaran ini yang bergerak ini ada di pihak rakyat. Rakyat ya. Bukan sebagai penguasanya gitu, tapi di rakyatnya malahan. Iya. Jadi misalnya begini, tradisi Papua kan tradisi kepemimpinan informal ya. Dan juga dalam realitasnya negosiasi sampai undang-undang itu diputuskan sekalipun, dibahas ketika Gus Dur masih masih jadi presiden, itu kan belum semua orang setuju otonomi, masih ada yang merdeka. Ingin merdeka. Maka dibikin di dalam RUU itu ada namanya Majelis Rakyat Papua, MRP. Itu adalah lembaga yang memang untuk menampung para pemimpin informal tadi, tokoh adat dan lain sebagainya. Tentu dengan perwakilan ya di sana. Dan di dalam anggota pertama dari rekrutmen itu ada yang masih ingin merdeka. Justru MRP itu dipakai untuk melakukan perdebatan mereka, klarifikasi dan lain sebagainya. Jadi orang bertengkar, orang berdebat itu ada di forum formal yang menjadi bagian dari Indonesia gitu. Jadi meskipun mereka ingin merdeka, tapi kan sudah dilingkari di dalam Indonesia gitu. Tapi setelah anggota kedua, periode kedua itu sudah ada litsus dan lain sebagainya, itu sudah rusak lah sampai sekarang. Iya. Dan yang agak menjadi rumit adalah pasca Gus Dur lengser dan presiden berganti sampai sekarang situasi Papua belum bisa terselesaikan gitu, Mas. Nah, bacaannya Mas Suaidi nih dalam kacamata Mas Suaidi, adakah pergeseran pendekatan pemerintah atau presiden pasca Gus Dur dalam menangani situasi Papua? Tentu saja. Pertama-tama adalah kembali ke militer ya. Gus Dur kan mengendalikan militer waktu itu. Nah, pemerintah setelah Gus Dur itu dikendalikan oleh militer. Waktu itu Megawati itu jelas di backup oleh militer. SBY sendiri militer, sampai sekarang militer. Itu satu. Yang kedua, dari berbagai pasal di Undang-Undang 21 itu mungkin hanya 3 atau 4, ada sekitar 9 atau 10 yang seharusnya dilaksanakan, itu yang dilaksanakan paling 3. Misalnya pemilu langsung, pilkada langsung itu. Yang kedua dana ya itu kabupaten ya. Kemudian dana otsus. Dan mungkin adat ya.
adat kan ada di pasal itu tentang keberlakuan hukum adat kayak di Aceh hukum Islam itu kan. Tetapi di sana tidak dianggarkan sehingga tidak jalan. Nah, ya. Memang dibentuk gitu adat-adat itu, ada 7 adat gitu ya. Ada 7 dewan adat, tetapi tidak dianggarkan sehingga mereka tidak jalan lah. Kemudian ada HAM, penegakan HAM ya, pengadilan HAM itu tidak dilaksanakan. Ada partai lokal tidak dilaksanakan. Ada rekonsiliasi itu tidak dilaksanakan. Jadi ada banyak sekali. Jadi kalau misalnya saya ingin agar Papua tetap menjadi bagian Indonesia, tetapi karena ketidakkonsistenan pemerintah tidak melaksanakan undang-undang kan harus dilaksanakan oleh pemerintah. Ya itu gejolak ini disebabkan karena itu gitu. Jadi kalau masih ada yang ingin merdeka segala macam itu bagian dari tuntutan di mana hak mereka tidak diberikan gitu. Betul. Apalagi sekarang eksploitasi sumber daya alam dan lain sebagainya itu terus berlangsung. Ya artinya kan ketika pasca Gus Dur pendekatan pemerintah kembali lagi ke pendekatan militer gitu. Tidak lagi dengan pendekatan dialog dan sebagainya. Nah sehingga terjadi juga perubahan yang ada di masyarakat Papua. Mereka kembali kayak dulu kan melawan lagi kan Mas. Sebagian gitu kan, bahwa mereka akan terus menyuarakan soal ketidakadilan yang terjadi di Papua terkait dengan diskriminasi, pendekatan militer gitu, itu akan terus kemudian didengungkan dan banyak juga akhirnya yang terlibat mendukung gitu ya, bahkan teman-teman di luar Papua mendukung gerakan orang-orang Papua yang bersuara kemerdekaan. Bahkan ya di tahun kemarin lah yang saya kira cukup rame ya, di Jogja juga terjadi, di Makassar juga terjadi, teman-teman Papua yang ada di asrama, Surabaya juga itu yang kemudian menjadi pemicu juga itu kan sampai isunya kemana-mana akhirnya. Ini membuat semakin tidak jelas upaya penyelesaian Papuanya gitu. Sebenarnya mau ke arah mana pemerintah menyelesaikan Papua? Di satu sisi teman-teman masyarakat sipil ini juga saya lihat jadi agak dilematis. Ini pemerintahnya nggak jelas. Ini ada sebagian yang kemudian kalau merdeka juga agak gimana ya. Tapi kalau nggak merdeka juga ada ketidakadilan di situ. Nah, kalau Mas Aidi melihat situasi itu, sebenarnya yang paling baik untuk Papua melihat situasi ini, itu bagaimana, Mas? Kalau saya harus direalisasikan yang ada di undang-undang itu. Undang-undang itu ya? Ya, jadi penegakan HAM ya, kemudian rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu adalah termasuk misalnya tanah-tanah yang diambil alih oleh pengusaha atau oleh pemerintah tanpa proses pembelian ya dulu ya Pak Orde Baru. Kemudian tentu saja ada tantangan baru ya, misalnya korupsi. Jadi yang di samping harus direalisasikan semua pasal di dalam undang-undang itu adalah korupsi yang luar biasa. Jadi terjadi kesenjangan ekonomi. Jadi masalah yang dulu belum selesai, masalah baru muncul, kira-kira gitu. Sekarang, apalagi sekarang menurut beberapa laporan itu eksploitasi sumber daya alam, termasuk penebangan hutan, sawitisasi itu terjadi besar-besaran. Saya kira itu akan membuat masyarakat menjadi makin resah gitu. Dan juga kan Papua secara ekonomi makin menarik ya, jadi banyak juga pendatang. Nah, pendatang ini kalau tidak diatur itu akan mendesak masyarakat Papua asli, masyarakat lokal untuk ke pinggiran gitu. Jadi harus ada, kalau saya beberapa kali ngomong harus ada kebijakan multikulturalisme. Multikulturalisme artinya adalah memprotek mereka yang lemah.
Dalam kasus Papua yang lemah itu adalah masyarakat asli. Kalau di Eropa itu yang diprotek itu adalah imigran, karena imigran itu kapasitasnya di bawah orang asli di Eropa. Tapi dalam kasus Papua, migran itu kapasitasnya lebih tinggi daripada orang Papua, maka yang diprotek, yang di multikultural itu adalah orang Papua. Gitu. Artinya jadi, yang kemudian diprotek adalah orang-orang yang dilemahkan atau lemah gitu lah dalam situasi ekonomi politik, sosial budaya gitu Mas ya. Ya, misalnya ya, kalau ada pembangunan kios di pasar itu ya, harus diberi jatah untuk orang Papua. Orang lokal. Tidak boleh dijual belikan. Kalau ada contohnya di Singapura itu ya, untuk melindungi untuk membuat multikulturalisme itu di perumahan-perumahan, di flat-flat itu sengaja dibikin multikultural, dan orang Melayu tidak boleh menjual rumahnya ke orang etnis lain supaya komposisinya tetap. Saya kira gitu ya. Jadi sekarang ini imigran dari Sulawesi terutama dari Jawa dan dari daerah lain itu sudah sampai ke kota-kota kecil, sampai ke kabupaten. Dan karena imigran biasanya kerja lebih keras, maka mereka ya lebih berhasil dan menguasai kios di pinggir jalan, sehingga orang-orang Papua terpinggirkan gitu. Nah, inilah yang harus diatur sebenarnya oleh pemerintah. Di samping merealisasikan pasal-pasal di dalam Undang-Undang Nomor 21 2001 itu. Ya, artinya Undang-Undang Otonomi Khusus itu harus utuh gitu ya, nggak boleh separuh-separuh untuk membangun atau menciptakan keadilan yang ada di Papua. Kalau dari sisi masyarakat sipilnya, Mas, apa yang kemudian perlu dilakukan teman-teman gerakan masyarakat sipil terkait dengan situasi Papua? Nah, karena persoalannya seperti tadi itu, sehingga yang muncul itu adalah aspirasi human right yang paling keras ya. Itu sebenarnya akibat dari masalah-masalah yang ada gitu. Kalau misalnya pemerintah melakukan penguatan masyarakat sipil di bidang lain, di bidang UMKM misalnya, di bidang pendidikan misalnya dan lain sebagainya, mereka akan bergerak ke sana. Karena sekarang ini masyarakat sipil itu masih banyak fokus pada isu human right, karena yang terjadi adalah pelanggaran human right. Kalau misalnya pelanggaran human right ditekan sebawah mungkin, kemudian kegiatannya disebar, misalnya partai politik lokal ya. Di Aceh nggak ada masalah sama sekali kan, nggak ada partai politik lokal yang ingin merdeka, itu nggak ada. Pada pemilu pertama tahun 2006 itu partai Aceh itu menang mutlak, kalau nggak salah 70% gitu. Tapi nggak ada mereka yang misalnya deklarasi kemerdekaan. Deklarasi kemerdekaan tidak ada. Kenapa Papua tidak segera dibikin partai Papua lokal? Biar mereka itu bertarung di dalam ruangan. Misalnya kalaupun misalnya ada calon parlemen, anggota DPRD yang masih ingin merdeka, biarkan bertarung di dalam ruangan. Jadi bukan di hutan saling tembak begitu. Itu yang diinginkan dari MRP dulu juga begitu. Jadi kalau tokoh yang masih ingin merdeka belum mau, biarkan menjadi anggota MRP, biarkan bertarung di situ, lama-lama paham gitu. Artinya proses dialektikanya terbangun gitu ya. Tidak dengan jalan kekerasan gitu. Kalau sistem pemberian hak seperti itu akan menjurus ke merdeka, Aceh sudah merdeka. Kalau misalnya seperti itu. Karena waktu itu 70% mereka menang di pemilu pertama. Iya. Atau jangan-jangan pemerintah itu punya ketakutan tersendiri, Mas, kalau terlalu banyak memberi ruang berekspresi, ruang berkumpul terhadap orang-orang Papua gitu. Wah, ini jadi memberi banyak ruang untuk konsolidasi nih. Nah, kita jadi susah nih pemerintah pusat gitu. Ya, saya kira terlalu militeristik ya. Jadi pendekatannya keamanan sekali. Seandainya mereka difasilitasi untuk bikin partai, dibikin perdanya ya. Perdanya saya kira menurut saya lebih aman. Partai lokal itu lebih aman karena mereka akan bertarung. Di Aceh sekarang ini partai Aceh itu sudah terbelah menjadi 3 dan tidak sampai 50% kalau nggak salah. Jadi
ada 2 atau 3 partai nasional yang cukup besar, ada partai lokal. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari perspektif masa lalu itu sudah berimbang antara yang semula aktivis separatis dan partai nasional, dan nggak ada apa-apa. Benar. Ya tinggal justru korupsinya, pemerataannya itu yang dipikirkan. Kalau sekarang ini masih memikirkan tentang kegiatannya orang separatis. Betul. Coba kalau teman-teman separatis ini, saya menganggap teman ya, karena ini. Ya, separatis itu kan perspektifnya pemerintah tuh. Ya, kan? Mereka dipanggil, diajak untuk bikin partai, silahkan ini anggarannya, karena ada partai anggarannya itu. Ya betul. Jadi secara politik jadi dinamis juga kan? Iya betul, dan itu mendidik juga kan. Iya, bahkan yang menurut saya agak lucu juga ketika misalkan ini yang tahun kemarin rame kasus Papua itu kan, rasisme, soal rasisme, dan salah satu orang yang sering dibincangkan adalah Veronica Komang gitu kan. Hari ini kan ada berita tuh Mas soal masyarakat Papua mengembalikan dana beasiswanya Veronica Komang yang dulu dapat beasiswa LPDP. Karena ketika Komang terus menyuarakan soal situasi Papua gitu ya, memperjuangkan hak orang-orang Papua yang kebetulan juga menjadi advokatnya orang-orang Papua, itu kan pemerintah bilang bahwa kamu sekolah dibiayai sama beasiswa, sama anggaran negara. Kok malah melawan negara gitu, kembalikan uangnya, kan gitu toh, isunya kan begitu. Ya ini akhirnya yang situasi ini dilawan sama masyarakat Papua, ya udah ini dibalikin. Itu menurut Mas ini gimana tuh Mas? Ya sebenarnya kalau orang one prestasi ya, artinya ada perjanjian setelah beasiswa harus pulang, ternyata dia tidak pulang, itu sebenarnya biasa aja didenda apa. Tapi selama ini pemerintah Indonesia itu tidak pernah menegakkan aturan itu. Saya belum dengar orang yang dipaksa mengembalikan uang. Bahkan ada beberapa teman saya yang dikasih beasiswa tidak tamat juga dibiarkan aja. Banyak sekali teman-teman yang dikasih beasiswa untuk S2, S3 yang tidak tamat dan tidak suruh mengembalikan uang. Jadi kalau menegakkan aturan harus kepada semua orang. Yang berikutnya bahwa ini sebenarnya memalukan ya dan tragis. Tadinya mau menghajar orang tapi akhirnya dihajar sebenarnya. Ini kan sebenarnya bisa saja, maaf, mungkin teman-teman Papua itu serius ya, tapi boleh jadi juga itu isu lah ya, supaya memang ini salah langkah itu. Seharusnya penegakan hukum itu ya kepada semua orang, tidak kepada orang yang dianggap penegak. Bahwa orang kayak siapa tadi? Veronica Komang. Veronica Komang itu biasa aja dia sebenarnya menyuarakan hak-hak itu. Sama saja dengan saya mungkin dia lebih keras, lebih berpengaruh. Tapi sebenarnya makin ditekan itu makin berpengaruh. Betul. Makin ditindas itu suara ini makin diolah menjadi isu yang dan sekarang menjadi isu internasional itu. Nah itu, waduh, pemerintah, berat pendekatan. Padahal ini kan satu orang ya, Veronica Komang itu kalau diajak bicara, diajak itu, jadi itu terlalu takut ya, saya kira sebagian dari pemerintah. Coba bayangkan. Paling kalau Anda Gus Dur itu kan ya, Komang tinggal dipanggil aja gimana? Iya. Bahkan dimasukkan ke dalam tim penyelesaian. Kan dia harus bertanggung jawab. Kritik Anda, coba Anda rumuskan. Ya. Nanti kita. Betul. Kan sebenarnya pertama-tama Veronica itu tidak memperjuangkan kemerdekaan, tidak kan? Hanya mengkritik hak asasi, pelanggaran hak asasi manusia. Itu biasa aja, nggak ada masalah gitu. Dan itu memang dia sama Veronica. Ya dia punya hak untuk itu, untuk mengkritik dan lain sebagainya. Gitu. Jadi ini malah tindakan pemerintah malah membangkitkan kesadaran masyarakat untuk melawan. Gitu. Jadi kalau Anda mendengarkan atau membaca transkrip kunjungan Gus Dur ya, pertemuan Gus Dur dengan masyarakat Papua di Jayapura pada 31 Desember 99 itu sangat keras,
Teis itu ngomong keras sekali. Saya tidak percaya dengan pemerintah. Saya menghormati Gus Dur sebagai presiden, tapi saya tidak percaya dengan pemerintah. Beri kemerdekaan saya sekarang juga. Gus Dur itu banyak gini aja. Biasa kayak gitu ya, sambil notok-notok meja gitu-gitu. Habis itu Gus Dur melawan, ini kan dialog namanya. Gus Dur itu bukan sabar loh, bukan mengalah, enggak loh. Ketika menjawab mereka tuntutan yang keras-keras, Gus Dur mengatakan, kalau Anda hanya berargumen seperti itu, saya sudah dengar belasan tahun yang lalu. Tidak perlu dibicarakan ke sini. Saya ingin bicara masa depan Papua bagaimana. Jadi keras sekali Gus Dur, bukan. Jadi perdebatan itu benar-benar masuk akal, saling menghormati, sejajar, dan jadi Gus Dur menganggap mereka sama dengan dia sebagai warga negara yang punya hak aspirasi, tapi Gus Dur sebagai presiden juga berhak untuk memberikan bilit ya. Disitulah Gus Dur bilang, Anda boleh ngomong apa saja, menuntut apa saja, asal di dalam meja ini. Artinya bukan menuntut merdeka. Kalau menuntut merdeka itu bukan urusan saya. Saya sebagai presiden harus mengikuti konstitusi dan GBHN. Waktu itu ada GBHN yang mengatakan bahwa penyelesaian Papua harus sesuai dengan HAM dan Undang-Undang Otonomi Daerah gitu. Artinya tidak boleh merdeka gitu. Nah, Gus Dur ini seperti itu. Jadi terjadi perdebatan itu. Jadi seorang presiden berdebat dengan para aktivis separatis dalam satu ruangan. Bayangkan itu. Kalau saya belum menemukan ya contoh seorang presiden berdebat dengan pihak yang dituduh oleh negara. Tapi ketika berhadapan dengan negara, Gus Dur berada di pihak mereka gitu. Itu kalau dilihat secara ilmu politik udah jadi tambah rumit itu Mas. Itu menulis itu saya itu merenung dan mencari referensi bagaimana cara menjelaskan seorang presiden ketika berhadapan dengan gerakan separatis. Itu dia berpihak kepada hak, bukan separatis aspirasi separatisnya tapi hak-hak mereka gitu. Betul. Jadi dan itu tidak mudah nggak Mas referensinya? Ketemu nggak referensinya? Ya itu Burju itu. Coba Anda baca jelasnya itu. Bagaimana posisi Gus Dur? Ada kalau boleh kita ini ada 3 posisi. Pertama posisi Gus Dur sebagai presiden, yang kedua pemerintah non Gus Dur, termasuk Gus Dur ini kan sebagai individu dan sebagai presiden. Dan di sini ada masyarakat Papua yang tertindas. Ketika berhadapan dengan Papua, dia mewakili pemerintah. Pemerintah. Ya, jadi Anda tidak boleh merdeka, tapi mari kita ini nanti kita kasih gitu-gitulah ya. Tetapi ketika berhadapan pemerintah berkaitan dengan Papua, dia berpihak kepada Papua gitu, masyarakat Papua ya. Gila. Ada. Wah, ini kalau diterusin obrolannya jadi sangat panjang sekali dan misalnya ya Gus Dur ikut mengkonsolidasikan anggota DPR untuk menyetujui undang-undang Papua itu. Otonomi khusus itu ya. Iya, jadi kan PKB kan minoritas. Jadi PKB harus berjuang keras untuk meyakinkan PKB 50 kursi saat itu ya. Harus lobby dengan fraksi reformasi di mana PAN dan lain-lain, fraksi Golkar. Jadi PKB, Gus Dur menginstruksikan PKB agar melakukan lobby-lobby ke partai-partai lain agar mengegolkan naskah RUU itu. Iya. Gila, Papua, masuk ID. Iya, kalau harapannya masuk ID nih Mas, terkait dengan penanganan konflik Papua Mas. Saya berharap pemerintah sadar tentang kewajibannya untuk melaksanakan isi dari Undang-Undang Nomor 21. Meskipun agak terlambat karena
apa ya? Jadi katakanlah kemarahan orang Papua sudah sebagian ya, memuncak, sudah mendalam. Tetapi kalau ada tawaran untuk melaksanakan berbagai pasal di dalam undang-undang itu serius, misalnya soal partai lokal, kemudian penegakan HAM, rekonsiliasi, dan yang penting adalah ini pelaksanaan hukum adat. Oke. Memang sudah ada tapi tidak dibiayai dengan baik, tidak diserius. Minimal 4 itu, ya saya kira Papua akan bisa kembali ke. Mantap, ya. Ini kalau diterusin jadi tambah panjang, Mas. Tapi tentu saja tadi itu ya dengan proteksi dari imigrasi dan korupsi betul. Itu penting juga ya. Betul. Nah ini saya kira akan sangat banyak sekali cerita tentang Papua dari Mas Suaidi, dan kita akan lanjutkan di sesi-sesi selanjutnya lah. Biar boleh. Nggak langsung selesai gitu, Mas. Jadi teman-teman tetap penasaran ini, waduh Mas Suaidi ada apa lagi nih yang bisa diceritakan, yang bisa dibagi dengan kita tuh. Sementara ini dulu saya kira, dan tadi juga belum cerita soal Aceh. Kita bisa bicara soal Aceh. Kita juga bisa bicara juga, saya kira Mas Suaidi ini salah satu orang yang sering ikut Gus Dur juga. Nah, kan kita juga bisa cerita hal-hal menarik dari Gus Dur yang orang belum tahu dan Mas Suaidi tahu apa. Itu jadi bahan obrolan juga untuk ke depan. Teman-teman jangan khawatir ya, itu pasti bisa kita kulik itu. Kita nanti akan minta waktunya lagi Mas Suaidi gitu. Untuk kali ini saya kira cukup dulu lah. Nanti kita bisa sambung lagi Mas Suaidi ya. Iya, demikian teman-teman podcast Teman Ngopi. Terima kasih juga kepada teman-teman ya. Ya, kita sudah ngobrol bareng sama Mas Suaidi. Terima kasih Mas Suaidi itu atas berbagi ilmunya. Semoga apa yang kita bincangkan membuat kita lebih arif dalam melihat berbagai konflik di tanah air terutama gitu ya. Sebagai negara demokrasi kita perlu memiliki sebuah sikap demokratis agar keadilan selalu hadir di setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekali lagi terima kasih Mas Suaidi sama-sama atas waktunya, dan teman-teman sampai jumpa. Saya Cek Ahmad. Kita bertemu lagi di edisi selanjutnya podcast Teman Ngopi. Seruput kopinya, nambah ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.